मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूं रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita insya Allah ta'ala akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi menjadi kitab Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas salah satu buku beliau yang berjudul Al-Huda wa Tafsiratu Liman Yaro. Ini adalah buku dalam jilid ke-18, buku keempat dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir seperti biasa narasumber kita, Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita bahas buku ini bersama beliau. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. 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 Sehat selalu ya Pak ya? Selalu. Ya, baik. Buku yang akan kita bahas tadi saya sudah sampaikan, buku yang berjudul Al-Huda wa Tafsiratu Liman Yaro, Ya. buku keempat dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain. Kira-kira membahas buku ini apa-apa saja hal yang akan kita bahas untuk episode kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buku Al-Huda wa Tafsiratul Liman Yara ini merupakan buku keempat dari jilid 18 yang tadi disampaikan. Nah, dalam buku ini Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam begitu banyak menjelaskan berkenaan dengan keagungan Rasulullah SAW itu tentunya, dan banyak lagi yang dijelaskan berkenaan dengan bagaimana keadaan umat Islam, negara-negara Islam pada saat itu. Dan yang kedua adalah nanti kita akan membahas berkenaan dengan serba-serbi berkenaan dengan buku ini. Kemudian nanti ada latar belakang yang mungkin pembukaan lah untuk buku ini. Mengapa buku ini ditulis oleh Hadrat Masih Maud salam dan kepada siapa ditujukan buku ini. Ya, baik. Tampaknya memang tidak ada satu buku Masih Maud pun yang tidak menarik untuk dibahas ya Pak ya? Ya. Baik, kita masuk ke bagian serba-serbi. Ini serba-serbi apa? Serba-serbi mengenai buku ini apa saja Pak? Nah, serba-serbi mengenai buku ini ada beberapa ya. Tentunya setiap kita membahas berkenaan buku Hadrat Masih Maud salam itu, pertama kita membahas berkenaan dengan cover buku ini ya, karena memang dari covernya saja orang-orang sudah penasaran. Ketika Hadrat Masih Maud salam menulis sebuah buku, kemudian beliau memerintahkan untuk membuat cover. Nah, di cover itu beliau memerintahkan untuk menuliskan lafaz-lafaz yang memang ada lafaz doa, ada lafaz Al-Qur'an dan berbagai macam, dan memang sangat unik tulisan-tulisan tangan untuk cover ini. Nah, dalam buku ini tentunya cover yang ditulis yang dibuat oleh Hadrat Masih Maud salam, maksudnya memang ada beberapa cover yang tidak dibuat oleh beliau sendiri, tapi memerintahkan kepada murid-murid beliau yang memiliki tulisan tangan yang bagus, memiliki tulisan tangan yang indah untuk membuat cover tersebut dengan ornamen-ornamen yang bagus lah, menarik. Nah, dalam buku ini memang di covernya tidak begitu banyak beliau menulis atau memerintahkan untuk menulis apakah itu ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat doa Qur'ani dan sebagainya. Ini covernya sangat simpel. Beliau memerintahkan karena di sini beliau memerintahkan untuk menulis judul yang tadi, yaitu Al-Huda wa Tafsiratul Liman Yara. Kemudian di sini
buku itu ditulis kapan beliau menyampaikannya. Itu buku ini beliau tulis dan terbitkan pada tanggal 12 Juni 1902 ya. Mhm. Kemudian di sini beliau menyampaikan harga buku ya. Karena memang pada di awal-awal memang banyak buku yang beliau tulis dan beliau sebarkan itu tanpa secara free, secara gratis. Tapi untuk menyebarkan yang namanya untuk membuat atau mengembangkan kembali ya berkenaan dengan Isyaate Islam melalui penerbitan-penerbitan buku dan penyebaran-penyebaran buku. Nah, beliau itu menyantumkan harga bagi mereka yang memang tertarik ya, walaupun memang ini untuk khalayak ramai, untuk semua orang lah intinya. Nah, beliau menulis menyantumkan harga dari buku tersebut. Nah, harga pada saat itu beliau menyantumkan ada Rp12. Nah, kalau Rp12 kalau hitungannya sekarang murah sekali itu ya. Hitungan sekarang itu Rp12 kalau kita konversi ke rupiah itu sekitar 2.200. Sekitar itu. Tapi kalau pada saat itu ya memang banyak yang membelinya tentunya. Selalu terjual habis. Dan untuk mereka yang tidak memiliki dana untuk membeli itu biasanya beliau memberikan secara gratis. Kemudian di sini beliau menulis tentunya percetakannya yang di bawahnya. Dan yang selanjutnya beliau menulis berkenaan dengan pada saat penerbitan pertama buku ini dicetak berapa eksemplar. Nah, di sini beliau menyantumkan sekitar 700 eksemplar. Nah, itu. Ya, dari segi judulnya itu artinya apa, Pak? Nah, dari segi judul sudah jelas sekali ya. Al-Huda wa Tabsyiratul Lima Yara. Memang banyak kalau dalam buku beliau itu beliau menulis judul dalam bahasa Arab, judul buku dalam bahasa Arab. Nah, kalau buku ini sesuai dengan judulnya, beliau menulis dalam bahasa Arab, isinya pun beliau tulis dalam bahasa Arab. Tapi ada juga buku beliau yang beliau tulis judulnya dalam bahasa Arab, tapi isinya dalam bahasa Urdu. Nah, Al-Huda wa Tafsiratul Lima Yara ini adalah buku penjelasannya, buku penjelasan berkenaan beberapa buku yang sebelumnya dalam jilid yang sebelumnya ya. Dan Al-Huda artinya adalah petunjuk, wa Tafsiratu dan penjelasan, Lima Yara bagi orang-orang yang memperhatikan. Nah, itu untuk judul buku ini. Dan bagi orang-orang yang memperhatikan itu siapa ya nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, baik, menarik sekali Bapak. Kita masuk ke bagian latar belakang yang tadi Bapak sampaikan. Membahas mengenai latar belakang ini apa saja poin yang akan kita uraikan, Bapak? Nah, pada latar belakang buku ini poin yang pertama adalah bagaimana Hadrat Masih Maud Salam itu tujuan utama menulis buku. Memang setiap beliau menulis buku itu ada perintah dari Allah Ta'ala, ada wahyu dari Allah Ta'ala bahwa beliau harus menulis buku tersebut atau menulis sanggahan dari buku dari suatu buku gitu ya. Nah, yang pertama latar belakangnya adalah beliau ini menulis buku ini karena apa ya. Yang kedua adalah tantangan yang beliau berikan kepada orang-orang apabila bisa menulis buku seperti ini. Yang ketiga, beliau menyampaikan berkenaan nubuatan seseorang atau nubuatan seseorang yang bisa dibilang berlaku bisa menulis buku seperti ini dan lebih baik dari yang beliau tulis. Oke, baik. Setidaknya ada 3 poin ya, Pak ya. Ketika kita akan membahas mengenai latar belakang buku ini ada 3 poin. Yang pertama adalah apa alasan atau karena apa beliau kemudian menuliskan buku Al-Huda ini. Nah, kemudian yang poin kedua adalah tantangan, beliau memberikan tantangan. Yang ketiga adalah nubuatan ya, Pak ya. Nubuatan. Baik, kita masuk ke bagian pertama mengenai alasan beliau menuliskan buku ini. Kenapa, Pak? Nah, alasan beliau menulis buku ini yang pertama adalah ketika
ada suatu buku yang beliau tulis yang berjudul Ijazul Masih. Nah, dalam buku Ijazul Masih ini pertama yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan mungkin kita sudah membahas di beberapa episode yang sebelumnya. Nah, Ijazul Masih ini adalah suatu buku yang beliau berikan yang beliau tulis yang di dalamnya itu, eee, beliau menjelaskan berkenaan dengan tafsir surah Al-Fatihah. Mmm. Nah, di sini ada seorang syekh ya, ulama yang bernama Pir Meher Ali. Mmm. Nah, dia ini memberikan suatu tantangan kepada Hadrat Masih Maud salam dan seperti membuka suatu, forum diskusi atau kalau misalnya dulu itu beliau ingin menyampaikan bahwa, membuktikan bahwa Hadrat Masih Maud salam ini adalah pendakwa yang palsu. Sehingga beliau memberikan tantangan, beliau memberikan undangan, tetapi malah beliau yang tidak datang. Mhm. Ya, Mmm. malah Pir Meher Ali ini tidak datang. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud wassalam menyampaikan bahwa, atau melakukan mengirimkan undangan yang kedua kalinya, Mhm. sampai beliau datang. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa beliau akan menulis suatu tafsir dari, surah dari, surah apapun gitu. Mhm. Beliau menyampaikan bahwa memberikan tantangan untuk bisa menulis tafsir dari surah apapun ya di dalam Al-Qur'an. Mhm. Nah, dan di sana beliau memberikan waktu sebanyak 70 hari Mhm. untuk menyelesaikan tafsir dari surah yang dipilih itu. Nah, kemudian setelah beliau memberikan tantangan ini tidak ada ulama-ulama pada saat itu yang bisa menjawab tantangan beliau. Mmm. Nah, jangankan menulis satu tafsir gitu, menulis dari satu ayat saja, dari ini surah, bahkan surah beliau menyatakan surah tidak ada yang sanggup. Nah, yang selanjutnya adalah ada seorang ulama yang, yang maju, yang merasa bisa, yang merasa bisa menjawab tantangan daripada Hadrat Masih Maud wassalam ini. Tetapi ketika dia sampai kepada kalimat bahwa laknatullah, bahwa laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta. Mhm. Nah, setelah itu malah dia yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, Mhm. maksudnya dia meninggal. Nah, terus kemudian beliau menyampaikan, Hazrat Masih Maud salam ini menyampaikan bahwa setelah menulis buku Ijazul Masih ini, marilah kita gitu, dalam bahasa Arab kan Ijazul Masih ini tentunya, mari kita berikan kepada 3 orang Arab yang memiliki kemampuan bahasa atau ahli bahasa Arab, biarkan mereka yang menilainya. Nah, kemudian, setelah itu ya bagaimana kita bisa melihat bahwa Hazrat Masih Maud wassalam itu bisa menulis, tafsir dari surah Al-Fatihah, terus tafsir dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim. Begitu tebalnya buku Ijazul Masih ini. Dan setelah itu beliau memberikan kalau misalnya ada yang bisa menandingi atau mereka, misalnya 3 orang Arab ini menyatakan bahwa tafsir yang ditulis oleh Pir Meher Ali Sahib ini lebih baik daripada tafsir beliau, maka beliau bersedia untuk memberikan hadiah sebesar Rp500 pada saat itu. Nah, itu makanya kemudian, buku Ijazul Masih ini 3 kopinya dikirim ke Mesir untuk untuk ditelaahlah oleh para editor-editor pada saat itu. Nah, para editor ini yaitu satu editor Al-Manar Mmm. yang bernama, Muhammad Rashid Raza, dan yang kedua ada, editor Al-Manazar namanya. Nah, editor Al-Manazar ini mengapresiasi baik terhadap buku Ijazul Masih ini. Beliau menjawab, "Wah, bagus sekali buku ini." Dan memang tidak ada maksudnya kesalahan dalam buku ini dalam segi bahasa. Tetapi editor Al-Manar ini, Muhammad Rashid Raza ini menyatakan bahwa buku ini banyak sekali kesalahan. Dari segi tata bahasanya, ungkapannya, itu banyak sekali kesalahan. Dan kemudian setelah itu Hadrat Masih Maud salam menyatakan bahwa kalau misalnya Muhammad Rashid Raza ini bisa membuat buku seperti ini, maka beliau sendiri yang akan
bisa membuat, buku ini bakal beliau memberikan seluas-luasnya untuk dia menyelesaikan buku tersebut. Mmm, Nah, terus yang kedua berkenaan dengan, eee, tantangan ya, mhm, tantangan bahwa tadi ketika, eee, editor dari Mesir ini menyatakan bahwa, eee, apa siapa saja yang bisa jika dia bisa menulis buku seperti ini, seperti Ijazul Masih ini dengan tata bahasa yang wah gitulah, yang maksudnya yang lebih baik daripada buku Hadrat Masih Maut Salam yaitu Ijazul Masih tersebut, maka beliau akan mem apa, beliau sendiri akan membakar buku Ijazul Masih itu atau buku karangan beliau itu dan akan mencium kakinya dan akan menjadi pengikutnya. Itu yang beliau berikan tantangan itu. oke Nah, baik. mhm, Menarik Bapak sampai di sini. Kita mengetahui bahwa buku yang sekarang kita bahas ini ada kaitannya dengan buku sebelumnya ya, ini iya. Ijazul Masih ya, Pak, ya. Mhm, Ijazul Masih ini sebagai informasi bagi para pendengar kita, ini adalah buku pertama dalam jilid ke-18, artinya masih dalam satu jilid dengan buku yang kita bahas saat ini, di mana buku itu kemudian masih dalam bahasa Arab diberikan kepada 3 editor ya, Pak, ya. iya, Di antaranya ada yang memuji dan ada yang mengkritisi. mhm, Nah 2 editor, ah, 2 dua editor, editor iya, ya, satu memuji, satu mengkritisi. mengkritisi. Orang yang mengkritisi ini mengatakan bahwa buku ini terdapat kesalahan di dalamnya dalam segi tata bahasa dan sebagainya macamnya dan kemudian Hadrat Masih Maud memberikan tantangan tadi ya, Pak, ya. Mhm, Barulah kita masuk ke bagian tantangan di sini Hadrat Masih Maud mengatakan bahwa jika orang yang mengatakan itu ya, Pak, ya, dapat menuliskan buku yang lebih baik daripada buku yang beliau tulis ini yakni mhm, buku Ijazul Masih, beliau sendiri akan membakar buku beliau sendiri, Ijazul Masih tersebut dan akan menjadi pengikutnya bahkan mencium kaki iya, kaki orang tersebut ya, Pak, ya. iya, Itu tantangan yang sangat luar biasa yang seolah-olah meletakkan harga diri beliau di dalam buku itu ya, Pak, ya. iya. Ya, baik. Bagian terakhir adalah bagian nubuatan ini, Bu. Apa bagian nubuatan yang Nah kemudian Hadrat Masih Maud sampaikan di sini? nah, nubuatan yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud Salam ini tentunya yang pertama adalah ketika, beliau menulis buku Al-Huda ini. Tentunya setiap beliau menulis suatu buku, menulis jawaban atas suatu buku atau menulis secara single buku itu, maksudnya tanpa ada, untuk menjawab tuduhan seperti itu, beliau tentunya buku ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis buku ini. Mhm, Nah, oleh karena itu untuk menjawab kritisi atau, dari editor-editor tersebut yang yang, mengatakan bahwa, buku Ijazul Masih itu tidak sesuai dengan tata bahasa dan lain sebagainya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau berdoa kepada Allah Ta'ala dan memohon pertolongan dari Allah Ta'ala supaya bisa menjawab tantangan atau kritisi dari editor tersebut. Makanya Allah Ta'ala itu memberikan wahyu untuk menulis buku yang berjudul Al-Huda. mmm, Nah, terus supaya yang kita tahu kan Al-Huda artinya petunjuk, supaya memberikan petunjuk bagi mereka yang memperhatikan, penjelasan bagi mereka yang memperhatikan. Nah, nubuatannya yang kedua adalah ketika beliau menyampaikan berkenaan dengan yang tadi, bahwa ketika Muhammad Rashid Raza ini mampu menyelesaikan buku seperti ini atau lebih baik dari ini, maka saya akan membakar sendiri buku saya dan mencium kakinya menjadi pengikutnya. Seolah-olah beliau tuh mengorbankan harga diri beliau. Pokoknya mengorbankan pendakwaan-pendakwaan selama ini yang didakwa oleh beliau. Nah, di situ beliau menyatakan bahwa setelah itu, justru Muhammad Rashid Raza ini yang nubuatan itu beliau menyampaikan setelah itu beliau menyampaikan bahwa dia tidak akan mampu menyelesaikan buku ini, mhm, ya, dia tidak akan mampu menyelesaikan buku ini dan, terombang-ambing seperti itu. Nah, ternyata benar setelah beliau setelah beliau menyampaikan nubuatan itu, beberapa hari atau beberapa bulan setelahnya itu, buku itu sama sekali Muhammad Rashid Raza ini sama sekali tidak menulis apapun mmm, dan tidak bisa dalam menulis buku dengan tata bahasa Arab yang memang seperti apa yang ditulis dalam Ijazul Masih. mmm, Nah, oke, baik. Baik, artinya memang, dalam nubuatan itu pun, Hadrat Masih Maud mengatakan bahwa sekali-kali pun, orang yang mengkritisi buku itu
buku Hadrat Masih Maud tidak akan pernah dapat untuk menampilkan Menulis. atau memberikan atau menuliskan buku yang lebih baik daripada buku Hadrat Masih Maud ya Pak Iya. ya. Dan oleh sebab itu pula buku yang sekarang ini pun beliau tulis dalam bahasa Arab. Mungkin sebagai penegasan bahasa Arab yang beliau kemukakan ya Pak ya. Iya. Makanya beliau juga menuliskan kembali dalam bahasa Arab. Dan kenapa nubuatan itu seperti itu? Karena editor tersebut adalah orang Mesir yang sehari-harinya menggunakan bahasa Arab, sedangkan Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah orang India yang tentunya bahasa Arab beliau itu langsung diajarkan oleh Allah Ta'ala. Sebagai salah satu bukti kebenaran beliau Bukti. sebagai utusan Allah Ta'ala ya Pak ya. Iya. Bagaimana orang seperti beliau bisa memiliki kemampuan bahasa Arab lebih dari orang Mesir itu sendiri. Iya, orang Mesir. Editor lagi. Editor, iya baik. Baik Bapak, mungkin untuk pembahasan awal cukup dulu. Dalam episode kali ini kita akan bahas kembali mengenai seluk-beluk buku ini, buku Al-Huda ini, buku keempat dalam Ruhani Khazain jilid ke-18. Kita akan diskusi kembali dalam episode selanjutnya. Oke. Untuk episode kali ini saya ucapkan jazakumullah atas waktu dan diskusi kita. Jazakumullah. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan awal kita mengenai buku Al-Huda wa Tafsiratul Liman Yara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di dalam pembahasan awal ini dapat bermanfaat dan memperluas wawasan keislaman dan kerohanian kita. Saya Hafizur Rahman berserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.